Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfaza Andrean dengan NIM 155kali 80193. Saya ingin membuat video tentang perbandingan hukum pidana masalah persiapan untuk memenuhi satu mata kuliah, yaitu UAS mata kuliah perbandingan hukum pidana yang diajar oleh Pak Alif Prakasa SMA. Model formulasi persiapan. Ada dua model formulasi mengenai pengertian atau ruang lingkup repression. Yang pertama, perumusan limitatif atau rinci, diuraikan bentuk-bentuknya. Yang kedua, perumusan umum atau terbuka. Kemudian pemidanaan dan bobot pidana bervariasi. Yang pertama, dipidana lebih ringan dari delik pokok atau percobaan. Yang kedua, dipidana sama berat dengan delik pokok. Yang ketiga, dipidana lebih ringan tetapi juga bisa tidak dipidana. Kemudian ada APP, alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ialah ada yang merumuskan, ada yang tidak dirumuskan. Kemudian ada RUU KUHP 2005 di dalam pasal 15. Yang pertama, persiapan terjadi apabila pembuatan mendapat atau menyiapkan sarana, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan menciptakan kondisi untuk dilakukan suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana, termasuk apabila pembuat, pengimpor, pengangkut, mengekspor atau mempunyai dalam persediaan atau penyimpanan barang, uang atau alat pembayaran lainnya, alat pengantar informasi, tempat persembunyian atau transportasi yang dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana. Kedua, ayat 2-nya, persiapan melakukan tindak pidana dipidana jika ditetapkan dalam undang-undang. Kemudian ayat 3-nya, pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana adalah 1/3 dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Kemudian dalam pasal 15 ayat 3, pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana adalah 1/3 dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Pasal 4-nya, dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun. Ayat 5-nya, pidana tambahan untuk persiapan sama dengan tindak pidana yang bersangkutan. Dalam pasal 16, persiapan melakukan tindak pidana untuk dipidana jika bersangkutan menghentikan, meninggalkan atau mencegah kemungkinan digunakan sarana tersebut. Kemudian ada KUHP Belanda, pasal 46 berdasarkan Undang-Undang tanggal 27 Januari 1994 yang isinya ayat pertama, persiapan untuk melakukan tindak pidana berat yang menurut definisi undang-undang diancam hukuman penjara tidak kurang dari 8 tahun dihukum, di mana pelaku dengan sengaja memperoleh, memproduksi, mengimpor, transit, ekspor atau memiliki benda, substansi, uang atau lainnya. Instrumen pembayaran, pembawa informasi, ruang atau sarana tersembunyi, transportasi telah jelas dimaksudkan untuk komisi bersama yang serius. Ayat 2-nya, dalam hal persiapan, hukuman pokok maksimum yang ditentukan untuk pelanggaran serius dikurangi setengahnya. Dan ayat 3 KUHP Belanda, dalam kasus tindak pidana yang diancam hukuman penjara seumur hidup, hukuman penjara tidak lebih dari 10 tahun akan dijatuhkan. Ayat 4-nya, penalti tambahan untuk persiapan sama dengan diselesaikan serius pelanggaran. Kemudian dalam KUHP Polandia pasal 14 ayat 1, persiapan terjadi bila pelaku dengan tujuan melakukan pelanggaran memperoleh atau menyiapkan caranya, mengumpulkan informasi atau menyusun rencana tindakan atau melakukan lainnya. Tindakan serupa yang dimaksud untuk menciptakan kondisi bagi pelaksanaan tindakan yang secara langsung ditujukan untuk pencapaian atau masuk ke dalam perjanjian dengan orang lain atau tujuan melakukan sebuah pelanggaran. Ayat keduanya, persiapan untuk melakukan pelanggaran dikenakan hukuman hanya jika hukuman menyediakan.
Pasal 15, seseorang tidak akan dikenakan hukuman untuk persiapan secara sukarela setelah meninggalkan mereka, khususnya dengan menghancurkan sarana yang disiapkan atau dengan mencegah kemungkinan mereka digunakan di masa depan. Dalam KUHP Korea pasal 28, konspirasi dan persiapan. Pertama, di mana konspirasi untuk melakukan atau melakukan persiapan kejahatan belum mencapai tahap dimulai komisinya. Hukuman tidak akan dijatuhkan kecuali sebagai jika tidak ditentukan oleh hukum. Di dalam KUHP Yugoslavia pasal 18 ayat 1, orang yang bersiap untuk melakukan tindak pidana dengan direncanakan sebelumnya dipidana sepanjang perbuatan tersebut dapat diancam oleh hukum untuk bahaya sosial tertentu dari persiapan saja. Yang kedua, persiapan tindak pidana dapat didefinisikan oleh undang-undang sebagai satu kesatuan tindak pidana atau hukum dapat memberikan hukuman untuk persiapan dari tindakan pidana tersebut. Jika ayat ketiganya, ketika undang-undang menetapkan hukuman untuk persiapan tindak pidana tersebut, persiapannya dapat berupa pengadaan atau membuat sarana operasional untuk melakukan tindak pidana, menghilangkan hambatan untuk melakukan tindak pidana perencanaan, atau mengorganisir dengan orang lain tindak kriminal juga, sebagai kegiatan lain yang menciptakan kondisi untuk komisi langsung tindak pidana dan yang bukan merupakan bagian dari komisi itu sendiri. Kemudian dalam KUHP Cina 1979 mengalami perubahan pada 1997 yang diatur di dalam pasal 22 aturan hukum bagian pertama. Persiapan untuk kejahatan adalah persiapan instrumen atau penciptaan kondisi untuk perbuatan kejahatan. Orang yang mempersiapkan untuk kejahatan mungkin dibandingkan dengan orang yang menyelesaikan kejahatan, diberi lebih rendah hukuman atau hukuman dikurangi atau menjadi dibebaskan dari hukuman. KUHP Armenia pasal 35, persiapan kejahatan adalah pengadaan sarana atau alat atau adaptasinya untuk melakukan kejahatan yang disengaja secara langsung, juga menciptakan disengaja dari kondisi lain untuk melakukan kejahatan. Jika kejahatan itu tidak diselesaikan karena alasan di luar orang tersebut. Di dalam KUHP Bulgaria pasal 17 ayat 1, persiapan adalah persiapan artinya menemukan kaki tangan dan penciptaan kondisi secara umum untuk perbuatan yang dimaksudkan kejahatan sebelum dimulainya perbuatan. Pasal ayat 2, persiapan hanya bisa dihukum dalam kasus yang diatur oleh hukum. Ayat 3-nya, orang yang bertindak tidak akan dihukum di mana dia telah menyerahkan atau melakukan kejahatannya sendiri sesuai KUHP MA. Kemudian ada KUHP Makedonia pasal 18 ayat 1. Orang yang dengan sengaja mempersiapkan kejahatan hanya dihukum ketika ia secara eksplisit ditentukan oleh hukum. Yang kedua, persiapan kejahatan dapat ditentukan oleh undang-undang sebagai usus kejahatan atau mungkin ditentukan oleh hukum bahwa persiapan kejahatan tertentu dapat dihukum. Ayat 3-nya, ketika hukum mengatur hukuman untuk persiapan tertentu kejahatan, persiapannya dapat berupa pengadaan atau adaptasi sarana untuk melakukan kejahatan, menghilangkan rintangan untuk melakukan kejahatan, membuat kesepakatan, perencanaan atau perorganisasian bersama pelaku kejahatan lainnya, serta lainnya kegiatan-kegiatan yang menciptakan kondisi untuk perbuatan langsung kejahatan dan yang tidak mewakili suatu tindak perbuatan. Oke. Mungkin cukup sekian dari pembahasan dari saya tentang perbandingan hukum pidana masalah persiapan atau preparation, atau dalam bahasa Belandanya voorbereiding. Mungkin apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Muhammad Delpada Andrian izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.